ingkang dados pertanyaan kula nggih menika, di masyarakat umum biasanya ibadah itu meskipun masih dalam tahap syariat, kebanyakan orang menganggap itu sudah menjadi bagian dari apa itu namanya, bekal akhirat. Nah itu titik yang tidak dipahami ahli syariat itu di mana? Maka pertanyaan saking kula cekap samaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini badhe tanglet masalah awale agama niku saking makrifat Gus. Terus ngoten nggih. Lah niki kan kebanyakan ten masyarakat niku agama riyin baru makrifat. Ngoten niku terus. Matur suwun. Terima kasih. Awwaluddin ma'rifatullah. Awali agama iku kedah makrifat Allah dulu. Karena itu sumber pangkal dari segala-galanya. Cuman prakteknya di lapangan kita hanya melihat satu sisi. Kebalik. Beragama dulu, makrifati keri-keri. Bahasa Indonesia ini keri-keri apa? Belakangan, nah gitu tuh ya. Itu satu kacamata. Tapi kalau boleh saya katakan kacamata lain, sebetulnya ruhaniyah kita itu sudah makrifat Allah. Sudah bertemu Allah. Walaupun sekarang kita masih di posisi jadi budaknya nafsu. Kapan itu? Ketika zaman azali kita ada di alam kandungan sebelum kita itu akil balik, itu kan ma'rifatullah. Ruhaniyah kita. Ini satu sisi kacamata loh ya. Setelah itu beragama. Muncullah aturan syariat. Dibimbinglah kita jasmani hukum syariat. Agama. Benar sudah. Cuman mayoritas. Ruhaniyah kita ingkar pada Allah. Mengkhianati Allah. Ruhaniyah kita sudah mengatakan bala syahidna. Injih Gusti, jenengan sampean kau adalah Tuhanku. Aku hanya menyembah padamu. Iyyaka na'budu. Hanya memuji padamu. Rohaniyah. Tetapi ketika saat masuk zona dewasa alias balik, apa yang terjadi? Ruhaniyah ini mengkhianati. Dengan bentuk ani butuh tauhid wastanibullah. Mengarahkan ruhaniyah kita terhadap kesenangan dunia, wastanibu, dan menjauh ruhaniyah ini dari Allah. Berarti biang keroknya adalah nafsu. Sampai Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Nafsu, iblis itu musuhmu yang nyata. Secara satu sisi kacamata sudah benar.
Awwaluddin ma'rifatullah. Sudah kita jalankan. Rohaninya sudah makrifat, jasmani kita beragama sudah. Tetapi kebanyakan ruhaniah kita kafir, ingkar. Karena apa? Karena terlalu repot membangun badan, akhirnya lupa membangun jiwa. Akhirnya Allah mengutus Rasulnya, Muhammad, ini umat ini banyak yang terjumus oleh nafsunya. Kau turun. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwa utawi Allah iku alladzi hidup. Arsala kang utus sapa alladzi rasulahu ing utusane alladzi. Dialah hidup yang mengutus utusannya. Bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq dan agama yang bertauhid. Ini Muhammad, bawaan ini petunjuk dan agama yang benar. Artinya dinul haq, agama yang bertauhid, ai dinut tauhid. Bawa, ajarkan. Iki bahasa lawak-lawakan, Pak, ngene. Tapi pun digawe ning ati lho ya. Rasulullah dawuh, ya Allah, ya Rabbi, bawailah aku hujah, pedoman, biar tidak selalu bantah terhadap kami umat. Oh ya, Al-Quran Pak digawakno cereng. Muncullah satu ayat, satu surat Al-Anbiya ayat 25. Apa itu? Ajarkan Muhammad tentang la ilaha illa anta. Ajarkan Muhammad tentang la ilaha illa ana. Udah. Tapi toh masih banyak yang membantah. Berarti benar sudah. Kita sudah ngalami. Cuman kita ingkar. Muhammad, ruhnya umat ini banyak yang melenceng. Bawalah petunjuk dan ajaran yang benar ini supaya kembali kepadaku. Yudhirohu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walaupun di tengah-tengah orang yang musyrik, walau karihal kafirun, walaupun di tengah-tengah umum, sampaikan kebenaran ini. Rasulullah ketika menyampaikan Bapak Ibu dengan sembunyi. Pertama. Kedua dengan terangan. Ini sejarah. Akhirnya biar betul-betul kembali pada Allah dalam kurung ma'rifatullah, maka umat yang paling beruntung adalah umat di mana belum meninggal dia sudah kembali pada Allah. Allah katakan dalam surah apa itu saya lupa. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara, sungguh merugi bagi orang-orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah. Artinya ruhaniah kita tidak mau bertemu Allah, tapi bertemu tauhid. Kesenangan dunia ini. Sampai kapan dia ya Allah? Hatta idza ja'athumus sa'atum baghtatan. Dia akan sadar detik-detik manakala datangnya sesuatu yang mengagetkan. Bahasa hakikat adalah kematian. Bahasa syariat baghtatan itu perkara yang mengagetkan. Asya'ah itu waktu
di mana hari kiamat. Sebab pintu tobat sudah ditutup. Ternyata itu isyarah masuk di dalam hakikat, yaitu kematian. Kalau sudah menjelang kematian, barulah dia sadar betapa pentingnya di situ condongnya ruh pada Allah, karena di situ yang ada pertolongan hanyalah dari Allah. Selain itu tidak ada yang bisa menolong. Bapak Ibu, sebetulnya sudah makrifat seluruh umat manusia ini. Cuman ketika akil balik, barulah di situ kita, ruh maksudnya, ingkar pada Allah. Dengan begitu, Allah mengutus utusannya untuk supaya kita mau kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Larilah, lekaslah kau menuju dan bertemu Allah. Begitu. Nah, satu kacamata tadi boleh diartikan banyak orang-orang ini repot membangun agama, membangun jasmani, tapi ruhani, makrifat Allah dia lalaikan. Ini kacamata yang satu. Silakan Anda memakai kacamata yang mana, monggo kerso. Wis sekarang gak usah gegeran kacamata. Bah, ono kacamata sing ijo, sing merah, sing hitam, silahkan. Sing penting, yang terpenting sekarang bagaimana kita lekas kembali kepada Allah. Itu aja. Oke, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Kyai Buklason ingkang kula hormati, kula atas nami Mesthi Nenang Handoko saking Mergan, kula termasuk jamaah baru Gus nggih. Ingkang kula cedhas rumiyin saderenge tanglet. Rumiyin kula mengikuti pengawasan tauhid iki nggih menika dumateng Rama Yai Jamaluddin Ahmad saking Tambak Beras. Nah, keranten menika beliaunya sampun sedo. Kula mboten dalam arti niku tidak sengaja membuka channel Ponpes Jaya Baru nggih menika sampai saat menika kula ikuti. Lah teng mriki kula tasik sepindah niki teng pengawasan teng Karangploso niki. Nggih alhamdulillah. Ingkang dados pertanyaan kula nggih menika, di masyarakat umum biasanya ibadah itu meskipun masih dalam tahap syariat, kebanyakan orang menganggap itu sudah menjadi bagian dari apa itu namanya, bekal akhirat. Nah itu titik yang tidak dipahami ahli syariat itu di mana? Maka pertanyaan saking kula cekap sematen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami jawab berkenaan dengan Al-Maghfurlah, Mbah Jamal itu dulu juga guru saya pada tahun 86 kalau nggak salah 87, ketika saat saya di Tambak Beras di Pondok Induk Sunan Giri 3, depannya Masjid Induk itu di tingkat atas. Beliau mengajari saya tentang mustalah hadis kalih fikih beliau. Pada saat itu belum ada pembicaraan tasawuf, tapi saya paling salut terhadap beliau. Beliau aslinya Nganjuk, terus di Tambak Beras itu adalah mantu, ya. Tetapi yang menjadi salut saya, beliau menjadi yai besar di situ, tapi masih mau nyantri berguru terhadap Romo Yai, Mbah Yai Jalil Tulungagung. Saya salut sekali. Beliau di situ
ahli kitab, ahli hadis, ahli Quran. Tapi saya mau nyantri terhadap beliau Mbah Jalil Tulungagung. Ini yang ku tahu. Ini yang ku tahu. Saya pada saat itu nyantri tasawuf saya itu ada di Mbah Wahib, putranya Mbah Hasbullah. Beliau enggak menyampaikan tasawuf, enggak. Tapi saya dapat paketan, ide ono wong iku. Dekati orang itu. Makanya tempat saya, kompleks saya ada di Sunan Giri, tapi saya sering ke dalamnya beliau Mbah Wahib. Dalamnya Mbah Wahib itu baratnya Gus Hasif. Gus Hasif ya, termasuk saudara itu. Lah, beliau pun akhirnya Allah menjadikan kerasulannya di dalam tasawuf. Beliau siapa? Beliau Mbah Jamaluddin Ahmad. Akhirnya beliau juga diberikan Allah kewenangan untuk mengurai ruhaniyah. Sumbernya Al-Hikam, Jami Usulul Aulia. Jadi sebagai muqabbalah dan referensi beliau. Bapak Ibu, itu sepintas sejarah apa yang pernah aku alami dengan beliaunya Al-Maghfurlah. Terus kembali kepada pertanyaan jenengan, mana yang menjadi benang ya, benang merah akmaliyah kita di syariat. Yang tidak bermakrifat itu mungguh kacamata orang hakikat itu bukan termasuk bekal akhirat. Tapi mengapa ketika saat kita waktu dulu sudah mengatakan itu bekal akhirat? Inilah Bapak Ibu masalah iman. Masalah iman. Sebetulnya kita itu bukannya salah ketika masih ada di zona budaknya hawa nafsu. Manakala itu proses. Makanya bahasa Rasul ketika masuk di dalam kaum Taif tidak menyalahkan kaum Taif. Walaupun kaum Taif itu menolak ajaran Rasulullah. Apa yang beliau katakan? Biarin Jibril, walaupun kaum Taif itu tidak menerima ajaran saya maklumi karena dia belum mengerti. Siapa tahu anak turunnya itu nanti jadi pengikutku. Loh. Sama sebetulnya itu. Pada waktu kita ada di Nurul Iman ya, di dalam ruh kita menjadi ahli hijab, nggak mungkin kita mengatakan sholat itu bukan bekal akhirat. Duh, keterbatasan ruhaniyah kita tentang amal, maklum. Nah, gitu loh Pak. Kasih maklum, gitu loh ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan sendiri terhadap orang lain. Jangan. Mending kita menyalahkan diri sendiri. Maklum Pak, pada saat itu iman kita itu masih kecampuran dengan iman yang lain. Karena buta kita, iman kita. Mengapa itu dikasih maklum? Saya ibaratkan gini Pak. Si A ini berjalan Pak. Tapi dalam keadaan matanya buta. Lah, di depan ini ada pohon. Dia kan nggak tahu Pak. Akhirnya nabrak pohon. Salahkah dia? Satu sisi saya katakan tidak salah alias kasih maklum sebab dia tidak melihat. Kita sholat tidak tahu Allah, tidak makrifat Allah. Salahkah kita? Satu kacamata mengatakan tidak salah.
kasih maklum sebab mata ruhaniah kita masih buta terhadap Allah. Ini proses, Pak. Kita akan tidak menyalahkan manakala kita sudah duduk di akad. Akhirnya kasih maklum sebab diri kita dulu seperti itu. Coba saya kembalikan sama dengan pertanyaan terhadap Nabi Adam. Ketika Nabi Adam sudah dikasih warning terhadap Allah, Adam, jangan pernah kau mendekati pohon itu. Jikalau kau enggak mendekati makan, kau akan kekal di surgaku. Tapi jikalau kau mendekat dan kau akan memakan, kau akan kuusir dari surgaku ke dunia. Siap. Ikut Jabir Rasulullah. Nabiullah Adam. Terus sejarah melaku, iblis melebu, nggoda Adam, terus Adam lali, terus mangan, terus diusir. Kira-kira laline Adam iku salah mboten? Cari ndelok kacamata dari mana? Kalau saya lihat kacamata dari skenario Allah, masa Allah salah? Halo? Kan ada asbabun nuzulnya. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sebelum Adam dijadikan, Allah sudah memunculkan dawuh terhadap para malaikat. Hei malaikat, saya akan menjadikan makhluk sebagai pemimpin bumi khalifah, namanya manusia. Ada yang gak setuju lagi itu tak? Dengan argumentasi macam-macam. Terus Nabi Adam andai kata nggak makan buah khuldi, kita anak turunnya kan ada di surga selama-lamanya lagi itu toh Pak. Terus ayat sing ngomong ke aku malaikat arepin dadekno manusia. Iki lah gak kanggolan. Kacamata satu gak salah karena itu skenario Allah. Kita dulu Pak yang mengatakan sholatku itu adalah bekal akhirat, gak salah. Walaupun kita belum makrifat rohaniah pada Allah. Apa garis besar di situ barometer apa? Insya Allah. Lagi itu toh? Insya'a lamuno ngersakake sapa Allahu Allah. Insya Allah. Ya, ada dua kemungkinan. Insya Allah apabila Allah mengendaki itu jadi bekal akhirat, tidak ada satupun manusia yang bisa membantah. Manakala itu tidak dikehendaki Allah sebagai bekal akhirat, makhluk siapapun tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya diteruskan, insya Allah menjadi bekal akhirat. Akhirnya ditegaskan, ruhaniah kita oleh Allah di dalam ajaran dinul haq. Beda Pak kacamata dinul haq, kita mengomentari beda. Apa barometernya itu dikatakan bekal akhirat? Secara hakikat makrifat kacamata, amaliyahmu kau sertai dengan makrifat, itulah bekal akhirat. Berarti miturut kacamata hakikat. Jadi jenengan
Manakala ada seseorang yang memakai kacamata syariat yang mengatakan sholatku walaupun tidak ma'rifat itu bekal akhirat, yo jok mangkel. Ya jangan salahkan. Karena kita dulu ya seperti itu. Argumentasi dua yang beda pendapat dikarenakan kacamata beda, ya jangan menjadikan khilaf, perseteruan, jangan. Gini Pak, nanti kalau kita sudah ditaruh Allah di makrifat Allah di dalam wasilun, kasih bahasanya ngeten sampean kok maklum. Jadi sampean nggak menyalahkan tapi kasih maklum. Bis, kembali terhadap contoh orang yang berjalan ketabrak. Itu nggak bisa kita salahkan. Tetapi sebelum dia ketabrak karena buta, kita kasih tahu, Pak, di depan sampean jarak kira-kira 2 meter ada pohon, Pak. Tak tuntun, Pak, dan gak ketabrak. Ini ada kalanya yang mau, ada kalanya yang tidak. Mereka yang dituntun, yang menuntun matanya gak buta, selamat dia kalau mau. Mereka dituntun, yang buta dituntun orang yang tidak buta, justru dia itu sombong. Inilah Bapak Ibu yang mestinya dihukumi ing mungguh Allah itu innalladzina nakafaru tadi. Jadi jenengan yang menuntun ditolak terus bagaimana jenengan? Ya sudah. Akhirnya ketabrak teman Pak. Salah enggak? Ini sampai sikapi dari kacamata mana kalau gitu. Kecuali dia tidak ada yang memberitahu, terus ketabrak. Ini saya dimaklumi. Tapi sudah dikasih tahu, tapi nggak percaya. Kalau 2 meter di depan ada pohon. Kadang-kadang itu kita saking kasihani loh Pak ya, kita tarik. Dia nggak mau sebenarnya, tapi kita tarik. Akhirnya nggak jadi ketabrak pohon. Nabrak pohon, nggak ketabrak. Nabrak pohon. Bapak Ibu, jadi bagaimana? Jadi benang merahnya itu adalah iman Pak ya. Iman apa? Kita ketika saat di nurul iman tidak sama di hakul iman. Di nurul iman kita masih iman ada campur tangan yang lain. Tapi iman di dalam hakul iman murni hanya Allah. Yang berkuasa dan apapun hanya Allah. Tapi kalau di nurul iman kita ketika saat di syariat mohon maaf. Semuanya kita punya keyakinan selain Allah itu ada. Enggak. Iya enggak? Iya pasti. Selain Allah itu berkuasa. Iya. Selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat. Itu keyakinan kita pada saat itu. Berhubung kita sudah meng-welcome dinul haq. Dirubah Pak iman kita. Mindset iman kita, ideologi kita dirubah. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan yang lain. Akhirnya, mohon maaf Pak, muncullah surat Al-Ikhlas. Katakan Muhammad, kul huwa, utawi dia siapa? Yang dia tidak bisa kau sebut, yang dia tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu. Iku Allahu, utawi jenenge Allah, iku ahadun esa. Pun, di situ pun. Akhirnya
iman sampean itu tidak berserikat, tidak menyekutukan Allah. Dulu waktu kita Pak ya, ada di mukasyafah atau di apapun, mesti dalam hati kita ada iman selain Allah, itu pasti. Dalam hal apa? Oh, karomah, kok gak karomah ngono le, tembus weteng kuwi mau. Kok gak karomah ngono, mohon maaf ya. Kok gak karomah ono karomah tak lakoni iki mau. Nyun sewu. Gak mungkin duit teko dhewe. Wis, dulur, saudaraku. Ini zaman sudah penghujung. Lepaskanlah perserikatanmu terhadap yang lain. Artinya sudahi kita menyekutukan Allah itu. Murnikanlah imanmu hanya pada Allah yang segala-galanya. Akhirnya duduknya kita sudah di dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana. Bahkan di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah itu memberikan satu makalah. Makalahnya gini, Pak. Al-a'malu suwarun qaimatun. Setiap amal apapun itu patung. Patung. Sholat yo patung. Zakat, haji, sedekah itu laksana patung. Kalau ngomong patung, nggak bisa bergerak, Pak. Nggak ada yang bisa memberikan manfaat. Sehingga beliau berani mengatakan bukan bekal akhirat itu amal seperti patung. Tetapi ada terusnya loh itu, makalah itu. Wa arwahuha utawi piro-piro roe patung iku. Yaiku wujudu siril ikhlas fiha. Wujude rahasiane ikhlas fiha di dalam amal. Apa itu? Harus ada ikhlas. Setiap amaliyah harus didasari ikhlas. Kalau ada ikhlasnya berarti patung ini ada rohnya. Kalau ada rohnya, bermanfaat. Artinya apa, Pak? Makanya kita buka Hikam itu kalau belum ada referensi muqabalah diri kita Al-Quranul Qadim, sih banyak bingung ya, Pak. Makhluk syahidnya tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ambil. Intisari, makhluk syahid itu adalah intisari. Banyak, Pak, yang bisa membaca kitab. Banyak dari segi ilmu alatnya, nahwu sorobnya, lihe-lihe banyak. Cuman untuk mengambil mahal syahid atau intisarinya banyak yang tidak mengerti. Sehingga kitab hanya kita balang, kita baca, tapi tidak bisa kita amalkan. Apa intisari daripada ikhlas itu? Ma'rifatullah. Pun itu. Ikhlas itu sudah tidak ada pamrih apapun. Kita tidak akan ada tendensi atau pamrih kalau tidak merasa kita yang melakukan. Tidak merasa kita yang memiliki. Semuanya milik Allah. Sehingga kita sholat dikatakan ma'rifatullah, keakuan kita sebagai makhluk, sifat basariyah ini udah lepas, Pak. Ini namanya ikhlas. Inilah kata beliau, amal yang ada ruhnya. Berarti setiap laku yang didasari ma'rifatullah itulah bekal akhirat. Di dunia juga. Bukti nanti, jenengan anteng. Damai. Apalagi sok di akhirat. Bahasa syariat. Wadah, inilah yang bighairi hisab itu di sini. Golongan-golongan bighairi hisab itu ada di sini.
Berarti maksud daripada ikhlas yang dijadikan sebagai ruhnya amal itu adalah makrifati ruhmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis kados tukang parkir Pak gak melok duwe, dhek rumangsa gak melok duwe, gak ikut memiliki. Ketika saat yang mempunyai mobil datang ngambil, kita gandoli? Gak mungkin Pak. Karena si tukang parkir itu gak merasa memiliki, aku yakin malah dikasih jalan Pak nggih. Udah keluar. Seperti itulah laksana mungkin. Bapak Ibu hadirin, jadi benang merahnya itu keimanan. Keimanan kita oleh karena iman kita di ahli nurul iman, hijabnya ruhaniyah kita terhadap Allah, akhirnya delok amaliyah fisik itu. Makanya kita doakan insya Allah la'ala shawab, mudah-mudahan benar itu menjadi bekal akhirat. Tapi kalau dijawab dari pandangan hakikat hakul iman, beda lagi. Amaliyah ruhaniyah. Sebab yang kembali besok adalah ruhaniyah. Jasmaniyah kita dari tanah kembali ke tanah, rohaniyah kita dari Allah kembali kepada Allah. Inilah yang dimaksud wa inna ilaihi rajiun atau sangkan paraning dumati. Jadi gak salah miturut kacamata syariat, juga gak salah miturut kacamata hakikat. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalem saking Kabupaten Malang ingkang pinggiran ten ngantang mriko. Pangapunten Yai. Kula mboten ngantang. Nggih. Ngantang kula wonten sejarah gua critani. Nggih. Alhamdulillah. Nami kula Nissan. Mobil Nissan Yai. Ngapunten kula mboten tanglet atau tanya. Badine dipetunjuk kalian solusi angsal napa boten? Angsal. Alhamdulillah. Nggih menika niku le Yai. Nedhi petunjuk lan solusi salat subuh mboten aras-arasen niku dos pundi, namung ngoten niku tok Yai. Matur sembah nuwun Yai nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sebelum saya jawab sholat subuh kok yo aras-arasen ya. Saya punya cerita di Ngantang Pak. Pada saat sesudah kelut itu mungkin tahun berapa? 90? Kelut ya. Ingat? Saya tepatnya pada waktu itu masih ikut di Pondok Darussalam Kepung Kediri. Mbah Fakih Kencong itu ketika rukhsah di sana. Rukhsah itu apa? Rukhsah itu keringanan, bebas. Jadi wis gak ngaji, wis mari semuanya itu sudah selesai ngajinya. Biasanya bulan Ruah begini Pak. Itu saya dengan keponakan saya Gus Rofik dari Mojokerto, juga anaknya misanan saya di Haji Mahfud Zaini itu. Beliau mondok di Ringin Agung. Jadi jejer Pak ya, jejer. Itu aku punya pingin jalan-jalan ke Ngantang. Tapi enggak bawa sangu. Enggak bawa sangu. Namanya anak pondok Pak ya. Jadi cumpon pada saat itu, ngerti cumpon ya? Enggak punya bondo gitu. Itu membawa sepeda motor zamane
sepeda motor Prima tahun 90. Ya, sepeda Prima Honda. Ada 89, ada 90, ada 91 itu limit. Kalau 91 itu limited apa gimana itu? Kalau Prima itu 89, 90 seingat saya. Saya membawa yang tahun 90. Maksud hati pingin tahu suasana di pegunungan. Pada saat itu Prima itu ada anak pondok itu yang penting ada bensinnya sudah, urusan makan gak mikir. Insya Allah pada saat itu di dalam tangki sepeda itu ada 2 liter Pak. Akhirnya naik ke Ngantang, di sana bertemulah kami dengan wisata Salirejo apa gimana? Serjo ya, Serjo, oke. Di situ kami laki loh Pak Gus Rofi itu laki bukan perempuan. Jadi sama saya akhirnya turun dari sepeda pinggir apa namanya gunung-gunungan itu, tengok ada bengawannya kok, setahu saya dulu itu bendungan ya, lihat suka. Lah setelah itu selesai kita turun. Mau ke kandangan, tengah jalan itu sepeda mogok dikarenakan kehabisan bensin. Pada waktu itu bensin belum ada, Pertalit belum ada Pak, masih premium. Uang nggak bawa, gimana ini? Akhirnya kami punya gagasan, udah beli aja. Lah uangnya Kang, kalau mengambil saya Kang kan pernah ponaan. Wis beres itu, beres. Padahal nggak bawa Pak, nggak bawa. Saya minta terhadap beliau yang jualan itu kalau nggak salah pada saat itu 2 liter Pak. Setelah diisi, wis kadung diisi, saya pura-pura dompetnya tertinggal. Pura-pura, kan nggak mungkin ditap lah ngono. Akhirnya sebagai kepercayaan, itu nggak salah saya. Secara syariat, hukum syariat, salah ya salah, enggak ya enggak. Salahnya saya beli nggak ada uang, enggak salahnya. Saya bertanggung jawab. Akhirnya apa? Jaket saya lepas, KTP saya kasihkan, beliaunya mau. Nah ini akhirnya hukumnya tidak apa-apa. Kok enggak mau? Hukumnya boleh apa-apa ini. Melihat KTP saya anggota KTP anggota pondok ada, tahu gitu. KTA ya, KTA. Akhirnya tahu, oh nggih pun. Jadi KTP saya tinggal, KTA saya tinggal, jaket ya saya tinggal. Jaket tok itu loh Pak, harganya ya lebih dari itu 2 liter. Jaket itu. Udah, itu sejarah aja. Suatu saat saya tanggung jawab, ke situ lagi memberikan uang dan mengambil KTA dan jaket. Udah, itu sejarah aja. Nah, dengan pertanyaan tadi, sholat subuh kok aras-arasan, solusinya gimana? Saya juga tanya, arasan-arasan sampai sebab kedinginan, apa ngantuk gak mari-mari? Kan banyak macam-macam tuh Pak ya, macam-macam. Karena ini sholat subuh lakuni jasmani, ya ada sebab musabab, sebab akibat kita aras-arasan. Kadang-kadang kedinginan, wis ogah, nanti aja kalau jam 7. Jadi sholatnya tidak subuh, sholatnya padangan. Usoli padangani, ngono. Ada kalanya kita memang di situ malamnya begadang, akhirnya ngantuk.
nggak bangun-bangun. Cuman aku yakin yang dimaksud jenengan sudah melek tapi arasan. Oke Pak, gini Pak ya, tolong bangun dulu rohaniah kita, dibangun dulu. Bangunlah jiwa kita dulu. Berarti kalau kita membangun jiwa, ranahnya kemana? Ke Allah kah? Ke Allah. Setelah kita membangun jiwa ini yang ranahnya menuju dan bertemu Allah, sudah ikuti skenario Allah nanti. Ngintir raja. Aku yakin dengan begitu, sifat kaslan itu rasa-rasan. Iku aku yakin ditimbulkan dari nafsu. Kalau nafsu sampai wis jinak dari sifat basaria, aku yakin tidak. Jadi enggak melihat itu dingin, enggak melihat itu ngantuk. Ikuti mawon arus ngoten mawon. Lah ini aku selama iki arusnya turunnya sampai jam 7 ya misalnya. Sampai kalau saya masukkan kacamata syariat tetap salah, tapi tak masuk hukum kacamata hakikat. Dong iku jenengan itu sebetulnya tidak mau seperti itu, tapi keterjadian seperti ini terus bagaimana? Kalau jenengan mengikuti arus, akhirnya hati sampean itu mboten ada kata-kata yang ganjel. Tapi kalau arusnya Allah itu mau, Pak siapa mang? Nisan. Siap. Ini, iki Allah sing dawuh hidup dalam diri jenengan. Karena ruhaniah sampean sudah kebangun makrifat Allah, hidup itu bilang, Pak Nisan, wis, jangan salat jasadmu. Aku yakin wallahi tidak rasa-rasa. Di situ, Pak. Tapi jenengan berarti diletakkan di khawasul khawas. Di situ. Jadi khawasul khawas itu apa Pak? Akal jenengan kali kula niki saged sambung dengan hukum syariat, rohaniah sampai itu hanya sambung dengan hukum hakikat makrifat Allah. Di situ. Tapi beda loh Pak, nek jenengan diletakkan di kos, iku mang sak karepe udele dhewe. Sak karep Allah iku dilakokno ning ndi? Ada di situ. Jenengan berhubung tadi itu minta petunjuk dan solusi, itu bangunlah rohaniah kita. Bagaimana caranya kita membangun rohaniah? Ini udah tak sisihno dulu. Saya parkir dulu ilmu-ilmu tak bahas yang kalau enteke mau. Situ aja. Sibukkanlah hatimu berzikir sir dan sirul. Pun itu aja. Solomon itu gede nih. Pun. Aku yakin ini nanti loh jenengan akan dibimbing Allah Dewi. Dibimbing Allah sendiri. Dulu itu Pak, para masayah boten jabarno ngenten iki. Wis dikira kowe ngoten tok. Ternyata jawabannya di situ. Tapi nggih bingung ngeluh, ndas koyok pecah. Terus si jamaah mau, sebetulnya guru kita itu dulu sudah mengajak kita jalan-jalan di jalan seluruh Malang. Jalan apa itu? Sudah, tapi tidak dikasih tahu ini jalan protokol, ini jalan enggak. Tadi bingung, iki dalan endi jenenge? Ndak, memang Pak. Dulu itu memang gaya para masyayikh Allah mengendaki gak dibuka terang-terangan seperti ini. Apa sebab? Bisa pasti akan tahu jawabannya sendiri. Tapi sekarang dibuka lebar, lewat jalan protokol, dikandani Pak Nisan, ini jalan protokol. Sebelum jenengan melampah jalan protokol sudah dikasih pengetahuan dari Ngantang arah iki jalan ini sudah dikasih. Gampangan sekarang ini selalu dibimbing map.
Di samping kita harus tahu jalan, secara ilmu kita dibimbing map, Pak. Akhirnya betul sudah. Enggak sampai kesasar. Dulu memang enggak ada penjabaran-penjabaran secara detail seperti ini. Artinya kita bersuluk tidak dibekali pengetahuan ilmu. Itu Pak, hanya dikong dekir, terus dekir. Bisa sampai puluhan tahun Pak. Lagian mana ya Allah? Lagi pula tentang pembuka musyahadah kewusulan yang disebut sirul asr nggak dikasih tahu. Pokoknya kamu dikir kopi, dikir syirik, gede nih, lah gitu toh. Ya udah. Akhirnya jenenge murid kita dulu itu, Pak. Mohon maaf loh, saya dengan abah saya kurang dekat. Gimana sih hubungan itu? Orang tua dengan itu pun nggak pernah jabarki seperti itu. Ketika saat sudah ketemu saya ngomong, bah, dengan kok orang ngomong, jawabannya apa? Dulu aku ya juga begitu. 1, 2, apa sebabnya? Tahu CE, kau biar tahu soro, riado, begitu. Sekarang umat dimanjakan Allah, alhamdulillah. Sebelum berangkat sudah dikasih peta. Sebelum berangkat sudah dibekali ilmu. Akhirnya kita tidak akan tersesat di sini. Map pisan. Map ada apa hidup. Hati jenengan cukup. Besarkanlah ruhaniyah kita berzikir tadi. Dikala aktivitas jasad apapun, udah sak mampu nih jenengan berzikir. Aku yakin Allah sudah berjanji. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, terus diteruskan dengan tindakan, pasti itu Al-Ankabut ya dibuka. Kepastian Allah memberikan waktu yang ditentukan. Kapan-kapannya, udah itu urusan Allah. Yang penting kita melakukan perjalanan menuju dan bertemu Allah. Oke? Ngapunten Yai. Napa niku lho, jamaah mboten wonten ten musala niku namung kalih 3 ngoten lho. Sedih kula dikata lho Yai. Kula nggih ten musala terus, lintune sedih mboten rame Yai. Mboten kados magrib ngoten isya ngoten. Inggih. Ngapunten nggih Yai. Inggih memange nek dipikir-pikir secara jasmani Pak, subuh iku paling ngabot. 1 karena kita masih dalam payah tidur istirahat. 2 mungkin airnya yo dingin, ya tak? Apalagi di Ngantang. Kalau di Mojokerto sih anget Pak. Tapi coba jenengan kalau ke Mojokerto siang-siang, buka baju kipas-kipas. Kami di sini saja kalau tidak pakai jaket jas yo katuen, jenengan sudah terbiasa seperti itu mboten dingin. Lah, ya udah Pak, kalau memang itu memang jamaahnya cuma 2, sudah serahkan pada Allah. Kita doakan supaya hatinya terbuka, itu aja udah. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati saha kula mulyakaken dumateng Rama Yai Mukhlasan Rasyid. Dalem paringi asma Eko Yai. Sakmenika alamat kula Karangan Karangposo celake Bapak Sutik. Sadar menika. Ingkang mohon izin ingkang kawula kula tanyaken nggih menika kembali ke skenarionya Allah. Jadi begini. Yang pertama, terkadang rencana kita tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Dan yang kedua, terkadang apa yang tidak kita rencanakan Allah mempertemukan. Dan yang ketiga, kadang-kadang yang kita rencanakan Allah mengabulkan. Nah, pertanyaan kami di sini rangkaian 3 ini yang jadi satu, bagaimana kita menyikapi atau meyakini keimanan kita. Apakah ini benar-benar dari skenario Allah? Apakah ini bentuk dari godaan iblis? Makaten Yai,
Jeka semanten matur nuwun pangapunten sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti akan menjadikan hidayah dan istidraj tergantung tergantung awalnya dalam hati kita bagaimana. Natijah itu akan sesuai dengan awali apa jenis pembukaan ini lupa aku ya wis, akhir akan sesuai dengan awalnya. Itu nanti akan menjadi istidraj walaupun berhasil, atau juga akan menjadikan hidayah. Itu akan menjadi hidayah atau istidraj berhasil atau tidak, tentang rencana. Ini akan menjadi hidayah dan petunjuk, itu benar-benar dari Allah, manakala awal persoalan itu yang ada dalam hati kita. Pertama, kita harus husnudon pada Allah. Husnudon. Apakah ini gagal ataupun tidak, gagal atau sukses, tetap husnudon. Didatangkan atau tidak, ini tetap husnudon. Tetap husnudon. Apa husnudon kita pada Allah? Prasangka bagus Allah, pasti ada rencana baik untuk rohaniah kita walaupun ini gagal. Atau tidak datang-datang. Ataupun tidak diminta datangkan. Ini nanti akan menjadi hidayah. Pertama, harus husnudon. Kedua, kita harus tetap mensucikan kehendak, kekarepan, muqaddimah ini kita sucikan dari pengakuan diri kita sebagai makhluk yang memiliki iradah itu. Ini namanya tahalli. Membersihkan rasa keimanan kita yang melakukan, yang mempunyai kehendak. Setelah itu otomatis akan muncul dengan sendirinya namanya tajalli. Apa? Iman dalam hati jenengan menetapkan bahwasanya kehendak itu adalah kehendak Allah. Nah, kalau ini sudah jenengan laksanakan di dalam muqaddimah ataupun natijah, ini pasti akan menjadi hidayah. Awal dan sampai akhir, apapun hasilnya, itu ruhaniyah kita tidak condong di situ. Ruhaniyah kita condong terhadap hidup yang segala-galanya di situ. Ini akan menjadi hidayah. Tetapi manakala ruhaniyah kita itu tidak ada husnudon, tidak ada condong terhadap Allah, tidak mensucikan iradah itu tadi, otomatis dalam hatiku pasti ku akui iki karep-karepku. Inilah yang ku maksud warid minas syaiton, atau ini akan menjadi istidraj. Berarti datangnya dari nafsu. Bapak Ibu hadirin, ada keterangan pasal di 4 berapa itu aku lupa. Dalam kitab Hikam. Terkait masalah pengijabane Allah dari sebuah permintaan hamba. Di situ ada petunjuk, Pak, dalam kitab itu. Dalam Hikam itu ada petunjuk begini. Kita tidak boleh menerka atau suudzon pada Allah. Nggak boleh. Justru kita disuruh untuk husnudon. Segala apapun keputusan akhir.
Sebab kalau kita husnudzon pada Allah, otomatis ini disertai ma'rifat. Ada rencana Allah baik, di belakang tidak enak. Mungkin bisa sedikit kami cerita ya. Udah. Udah, Pan.
nggak enak itu kita harus husnudzon pada Allah. Satu, apa manfaatnya suudzon? Itu melatih ruhaniyah kita supaya kita gak gampang maidu Allah. Estu Pak, kita di dunia ini dihadapkan Allah takdir dua, qobdi dan basti. Gak enak dengan enak. Ketika di titik gak enak, kalau hati ini condong ke Allah, gak protes Pak. Estu gak protes. Yang kedua, pasti Allah ada maksud lain, rencana yang kita tidak tahu. Itulah manfaatnya. Sehingga dipenuhilah hamba-hamba yang selalu condong pada Allah apa? Hidayah. Di situ Pak G? Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Ayo, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, mungkin ini terakhir untuk pertanyaan. Ini ada kaitannya dengan mungkin ketidakfahaman saya Gus. Dalam arti selama ini saya memahami tentang masalah Al-Quranul Karim dan Al-Quranul Qadim. Kalau secara luar ataupun secara zahiriyah kita tahu bahwasanya Al-Quranul Karim ya apa istilahnya yang berbentuk mushaf, dalam arti yang tertulis, terus secara qadim sesuai dengan mungkin dawuhnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, apa itu? Al-Quran Qadim Wahyu Minulya. Ketika kita masuk pada bukan dalam arti lohir muhtis atau muhdas, itu kita tahu bahwasanya itu Al-Quran yang berbentuk tersurat. Tetapi ketika kita masuk pada penjelasan itu kita pahamnya itu qadim. Yang pertanyaan yang menjadikan pertanyaan kami, apa yang Gus sampaikan dalam arti Quran Qadim itu, apakah itu Gus ngapunten kalau memang tidak sama, kami mohon penjelasannya Gus. Dalam arti Al-Quran Qadim itu kalau toh memang ada dalam arti Al-Quran Qadim yang Gus sampaikan tadi adalah sesuatu yang mungkin yang rahasia, apakah kita sebagai santrinya bisa memahaminya dan mungkin apa dan caranya gimana itu Gus. Ngapunten Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan Al-Quranul Qadim, tolong dibuka di dalam surah Ali Imran ayat 7. Ali Imran ayat 7, di situ Allah katakan, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhakkamatun hunna ummul kitab wa ukhara mutasyabihat." Ummul kitab maksudnya adalah Al-Quran ini. Kitab ini maksudnya Al-Quran. Huwa dialah Allah, zat yang menurunkan terhadapmu Muhammad, namanya Alkitab, itu adalah Al-Quran. Minhu, di dalamnya itu ada ayatum muhakkamatun. Ya, apa muhakkamatun itu? Itu ayat-ayat yang jelas. Maksudnya jelas, yang menimbulkan hukum syariah secara jasmani. Jelas.
legalitasnya jelas secara dohiriyah. Hunna disebut ummul kitab. Tapi ada satu lagi wa ukhra al mutasyabbiha. Mutasyabbiha. Apa mutasyabbiha? Ayat yang gaib. Bagi rahasia. Barang siapa di antara Anda mengikuti mutasyabbiha dan di dalam dirinya tidak ada pengetahuan tentang kemakrifatan Allah, maka tersesatlah dia. Tersesatlah dia. Artinya gini, Pak. Seperti apa yang kukatakan tadi. Saya itu tidak mengerti tentang bahasa Inggris. Niru-niru dari guru bahasa Inggris. Gak malah kesesatan. Saya tersesat, murid-muridku ya tersesat. Ini karena saya tidak ada pengetahuan tentang bahasa Inggris. Wa ma ya'lamu ta'wilah illallah. Ayat itu, Al-Quranul Qadim itu, yang tahu cuman Allah. Takwilane al-mutasyabbiha gaib itu hanyalah Allah. Hanya Allah. Berarti selain Allah tidak ada yang tak. Malaikat sekalipun tidak tahu. Itu yang kita jabarkan dalam syair Al-Quranul Qadim. Kalam Allah, dawe Allah tanpa dinulis, tetapi bisa dibaca. Teruskan. Itulah wejangan guru yang waskita, yang ditancapkan di dalam dada. Guru yang waskita. Waskita itu apa? Yang waspada dengan nafsu. Bukan waspada, oh besok ada rondo ke sini. Bukan itu. Kau matimu besok jam segini. Bukan. Waskita yang kita dengar secara umum kan, kalau kita melihat umum terjemahan waskita kan orang yang ngerti sebelum lah gitu toh. Bukan itu, Pak. Waspada, tahu. Nafsu ada kepentingan pada dirinya. Akhirnya dia tidak terjebak di dalam kepentingan hawa. Itu waskita, Pak. Ala inna auliya Allah. Itulah waskita. Itulah para kekasih Allah. Kita melihat seperti kekasih Allah makhluk itu yang tahu. Padahal di dalam hati beliau yang tahu itu hidup ini. Berarti sinten? Allah. Makanya benar. Wa ma ta'wilahu illallah. Yang tahu makna daripada mutasyabihat Al-Quranul Qadim itu hanyalah Allah. Tak simpulke Quran itu hanya ada di dalam hati seorang yang sudah sampai makrifat pada Allah. Karena apa? Dia sudah nggak ada hadasnya hati. Nggak ada. Kalau ada kelebon hadas, Qurannya tidak boleh dipegang. Nggak ada. Kalau sudah hilang, muncul lagi. Itu tergantung fana dan kamil. Sama. Mengapa kita di dalam Al-Quran, dalam syariat diajarkan kau ngentut hadas kecil atau hadas besar, boleh nggak membawa Al-Quran? Nggak boleh. Karena kita hadas. Tapi kalau kita sudah suci dari hadas kecil dan besar, boleh nggak memegang Al-Quran? Boleh. Itulah Pak maksudnya, manakala ruhaniyah kita masih ada selain Allah. Berarti di luar musyahadah nggak akan tampak, bos. Namanya Al-Quranul Qadim. Salah satu ayatnya bagaimana? Itu tadi. Kembali kepada ayat yang saya bahas tadi, Al-Baqarah
257. Secara syariah ya, Allahu waliyul ladina amanu. Siapa amanu itu? Secara muhakamah jelas umat Islam. Itu ya, bos ya. Orang-orang yang kekeh di dalam melaksanakan aturan-aturan di dalam syariat agama Islam. Amanu. Udah. Kalau kita masuk ke ranah mutasabihat, siapa amanu itu? Tidak melihat fisik, bos. Amanu adalah ruhaniyah yang tidak tercampur dengan iman selain Allah. Makanya tadi ulaikal ladina kafaru, orang yang ingkar yang siapa sih? Secara mutasabihat Al-Qur'anul Qadim, ruhaniyah yang masih ada iman selain Allah. Entah benderamu apa, terserah. Bendera si A, si B, si C, tapi ruhaniyah menolak. Itulah ulaikal ladzina kafaru. Secara mutasabihatnya, secara Al-Qur'anul Qadimnya. Ini contoh kecil. Contoh kecil. Lagi Allah mungkin tulisan, ya, nama kita secara muhammad, ya Tuhan lah gitu toh. Oke, masih sane, masih san beles. Nek gak beles ya ora penak, ya deh. Oke, Allah itu bos, tulisan bos ya, lambang, nama. Mutasabihatnya di hidup, loh gitu loh, hidup. Makanya ketika kita mestinya lisan mengucapkan Allah, ruhannya harus tembus bertemu hidup. Begitu Pak. Mestinya begitu. Berarti dia ya membawa Al-Qur'anul Karim, juga Al-Qur'anul Karim. Subhana Maha Suci Sopo Alladzi, hidup. Bahasanya Quran hidup. Siapa yang memiliki nama Allah? Qul huwallahu ahad. Huwa itu kembali kepada siapa? Ternyata alladzi, artinya zat. Sederhana kita urip, hidup. Asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane. Artinya Pak, Al-Qur'anul Karim itu adalah pancaran Al-Qur'anul Qadim. Oke, jangan diterima akal. Nanti khilaf Anda. Pasti Anda akan mengatakan saya orang kafir. Pasti gitu nanti. Dengan iman. Al-Qur'anul Qadim. Qadim itu yang terdahulu Pak. Siapa yang terdahulu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu tulisannya yang bengkok-bengkok ngono Gus? Kan wis diomong tanpa dinulis ning iso diwaca. Yaiku wejangane guru kang kita. Itulah Pak, guru akhirat kita yang mendidik kita membahas atau mengajarkan proses perjalanan rohaniyah bisa kembali kepada Allah dengan melepaskan selain Allah. Itu kan kodimnya. Lagi. Zaman gue sepeda. Nah, kok ujuk-ujuk tiba-tiba mati sepeda. Sampai bukan ahli bengkel. Di starter tetap sampai nggak bisa. Pakai pegel dengan kaki, dengan double starter. Sampai habis akinya. Nggak bunyi-bunyi. Ternyata apa Pak? Kabilatornya ada sosure. Reget itu ya. Artinya angin, bensin nggak bisa masuk, nggak maksimal. Secara dohiriyah muhakamah jelas. Sebabnya mati karena iki tadi apa? Kesumpetan sosor. Mutasabihatnya mana? Hatimu bos.
Nah kalau banyak sosornya, nggak bisa ke Allah. Itu mutasabihatnya contoh. Jadi penterjemahan apapun itu kembali kepada Allah. Rohaniyah kita kalau gelek nyusur selain Allah, yaitu tadi akibatnya buntung. Hati nang Allah. Hati berbet-berbet. Gak iso jalan, bos. Gampang ya? Di situ, Pak. Mungkin cukup. Sesuai. Sampun? Hah? Ada tak? Sudah cukup? Oke. Bapak Ibu, itulah apa pengajaran Allah langsung terhadap kita terkait masalah dinul haq. Harapan kita semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga pada anak turun kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.